semuanya, kembali lagi di Official Duisma, tentunya dalam tayangan It's Duisma. Nah, di video kali ini kita akan mewawancarai panitia kegiatan Duisma Creative Competition. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di @officialduisma dan @tosisduisma. Yuk ke videonya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cokorda Istri Wulan Maheswari. Saya adalah salah satu pembina OSIS di SMA Negeri 2 Menguni. Halo semuanya, perkenalkan saya Eko Mangyuswa Triantara. Saya dari kelas 11 MIPA 1 dan pada saat kegiatan Duisma Creative Competition yang sudah berlangsung, saya menjabat sebagai ketua panitia. Halo, perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Agung Dika Wicaksana. Saya dari kelas 10 MIPA 6, jabatan saya di Duisma Creative Competition ini yaitu sebagai wakil ketua panitia. Halo, perkenalkan nama saya Niputu Angelina Mahaputri dari kelas 11 MIPA 2. Di kegiatan Duisma Creative Competition tahun ini saya menjabat sebagai sekretaris panitia. Halo, perkenalkan nama saya Si Ayu Putri Dia Prajadewi. Saya dari kelas 10 MIPA 6. Dalam kegiatan Duisma Creative Competition kali ini, saya menjabat sebagai sekretaris panitia. Halo, perkenalkan nama saya Niputu Desi Pratama Putri. Saya dari kelas 11 MIPA 1 dan pada kegiatan Duisma Creative Competition ini saya menjabat sebagai bendahara panitia. Halo, perkenalkan nama saya Nilo Siska Trendani dari kelas 10 MIPA 6. Di Duisma Creative Competition ini saya menjabat sebagai bendahara panitia. Sekali ya, di DC itu kebetulan memang waktu kami cukup terbatas kemarin karena mepet dengan ulang tahun juga, mepet dengan libur juga. Jadi persiapannya ada banyak, ada mengirim surat ke SMP, kemudian juga persiapan administrasi, mengelola grup perlombaan, membuat banner, kemudian juga sosialisasi di sosial media kita, jadi cukup padat. Untuk persiapan DCC yang sudah kita lakukan tahun ini itu dimulai dari yang pertama, persiapannya tentu kita ada menyusun pembagian orangnya, kemudian setelah pembagian orangnya kita susun di masing-masing masing-masing yang bertugas itu sudah kita susun, kemudian kita menentukan rundown kegiatannya, kita mau menentukan kegiatan di lomba-lomba DCC ini apa aja sih, dan juga untuk kegiatannya ini kan baru pertama kali offline, jadi kita atur di jadwalnya walaupun begitu mepet karena ada perubahan jadwal DCC yang harusnya Oktober jadi bulan Mei atau April yang lalu itu. Jadi kita persiapannya itu cukup mepet, tapi semuanya puji Tuhan dapat berjalan. Untuk persiapan sudah banyak kami lakukan sebelumnya. Beberapa contohnya seperti menyebar surat sponsorship, menyebar surat untuk undangan juri, menyebar surat untuk peserta lomba, dan persiapan perlengkapan lainnya. Untuk persiapannya itu sudah banyak sekali ya, dari administrasi dan khususnya di bendahara itu ada menyiapkan proposal dan juga surat partisipasi sponsor serta mencari sponsor untuk kegiatan DCC ini. Kesulitannya mungkin karena waktu ya, kita nyari di sponsorshipnya mungkin agak susah karena kita ulang tahun kan baru Oktober kemarin. Nah sekarang tahun ini kita memajukan ulang tahun, mengembalikan ke posisi semula di tanggal 6 Mei. Jadi agak mepet, antara Oktober ke Mei itu mepet, jadi nyari sponsornya yang agak susah karena baru 6 bulan kemarin. Kemudian keseruannya ya itu tadi mengunjungi SMP memberikan surat sosialisasi, kemudian menghubungi SMP kembali untuk menanyakan peserta, karena bagi saya terus terang yang menegangkan itu sebenarnya peserta. Jadi gimana caranya supaya banyak dapat peserta kayak gitu. Dari kesulitan dulu ya. Dari kesulitan yang pertama itu kayak yang tadi sudah saya bilang, saya sampaikan karena jadwal yang begitu mepet. Jadi begitu banyak yang harus kita persiapkan, tapi waktunya itu sebentar. Jadi kayak kita menyebarkan surat permohonan peserta ke SMP, kita menyebarkan surat sponsor itu di waktu yang sangat mepet, dan juga saat kita mempersiapkan itu kita juga harus di kelas
nggak boleh lupa juga sama yang di kelas, jadi harus atur waktu. Itu lumayan lumayan sulit sih. Dan keseruannya itu karena acaranya ini offline, seru banget bisa berkumpul sama teman-teman OSIS semua, seru banget bisa ketemu, bisa tatap muka langsung sama adik-adik dari SMP, kemudian lihat teman-teman antusiasnya dalam buka stand dan lain sebagainya. Itu keseruan banget sih kalau menurut saya. Jika bicara kesulitan, kami bekerja bersama-sama pasti ada kesulitan yang kita rasakan bersama-sama. Untuk keseruannya yaitu kebersamaan pada saat mempersiapkan perlengkapan DCC ini. Oke, kalau kesulitan sendiri karena saya juga belajar di kelas dan juga mengikuti kegiatan menjadi panitia dalam kegiatan Wisma Creative Competition. Jadi di sini saya harus belajar untuk mengatur waktu, kapan saya harus membuat tugas dan kapan juga saya harus membantu persiapan dari Wisma Creative Competition. Karena di sini saya juga sebagai sekretaris, jadi administrasi yang disiapkan juga cukup banyak. Jadi di sana saya belajar untuk mengatur waktu dengan baik. Untuk keseruannya sendiri menurut saya karena kegiatannya offline dan semua bisa bertemu, jadi di OSIS kedekatannya sudah lebih baik dikarenakan kita bisa bertemu setiap hari. Jadi saya lebih bisa mengenal teman-teman OSIS dan yang lain dan sudah bisa bercanda gurau dengan Prosesnya cukup lancar sih kalau buat saya, cuman memang pesertanya tidak sebanyak tahun lalu karena ternyata kita tahun ini berbarengan sama ujian sekolahnya SMP, sehingga banyak peserta-peserta yang tidak bisa ikut karena sedang ujian gitu, ujian sekolah untuk kelas 9-nya. Mungkin karena itu sih halangan pertamanya, dan juga karena geser, karena dari Oktober tahun lalu sekarang ke Mei memang jaraknya cukup pendek, sehingga akhirnya ya di sana sih kendalanya mungkin ya, tapi mudah-mudahan tahun depan jauh lebih baik lagi. Di kegiatan Wisma Creative Competition tahun ini, kesulitannya mungkin berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu yang kegiatannya full online, sekarang offline, jadinya semua persiapan khususnya di administrasi harus lebih detail, lebih lengkap, dan lebih rinci. Yang dulunya mungkin ada beberapa dokumen yang tidak dibuat, sekarang tuh harus ada. Yang dulunya mungkin bisa lewat file PDF, sekarang harus kita print semuanya, kita siapkan semuanya, dan semua juri peserta itu datang, jadinya banyak yang kita siapkan di hari sebelumnya. Nah, untuk keseruannya sendiri itu karena kegiatannya offline, banyak yang kita rasakan. Jadi dulu mungkin peserta itu mengumpulkan karya ke kita lewat online. Kita tuh nggak tahu langsung gimana sih pesertanya, gimana dia kalau tampilnya secara langsung. Dan sekarang itu secara langsung dan sekolahnya rame gitu, jadinya seru banget bisa menjadi bagian dari panitianya. Kalau proses berlangsungnya DCC tahun ini cukup spesial karena akhirnya setelah sekian lama kita dapat mengadakan beberapa lomba-lomba offline. Ada dari lomba eksternal, juga ada beberapa yang offline, dan internal juga ada yang offline. Jadi di sini kita bisa bertemu dengan orang yang mengikuti perlombaan secara langsung, dan kita bisa belajar untuk mengatur event-event yang berjalan secara langsung. Untuk prosesnya sangat seru menurut saya karena keseruannya juga ada pada saat kita lomba-lomba, karena offline pasti ada aja. Terus kalau persiapannya, kita mulai persiapan dari buat surat sponsor, menyebar sponsor, intinya seru banget. Itu aja bedanya dari waktu, kemudian juga dari penggarapan, kemudian juga dari sponsor. Dulu ada banyak sekali merchandise yang kita terima, sekarang ya agak terbatas sedikit karena masalah waktu, tapi it's okay, nggak masalah. Tahun depan kita upayakan jauh lebih keren lagi. Terus kemarin juga tahun lalu kita nggak ada stand ya, tahun ini kita ada stand. Jadi di tengah-tengah itu ada stand yang dibuka oleh warga sekolah, dari siswa, guru maupun pegawai. Nah, untuk perbedaan DCC tahun ini dan tahun sebelumnya itu banyak banget perbedaannya ya.
yang tahun lalu itu kegiatannya itu semua full online, di mana peserta itu mengirimkan karyanya ke panitia lalu dinilai di sekolah. Dan untuk DCC tahun ini kegiatannya itu offline, jadi peserta datang ke SMA Negeri 2 Mengui untuk berkompetisi. Dan untuk di internalnya itu juga ada pembukaan stand, dan siswa-siswa itu juga lebih kreatif, lebih aktif juga jadi. Untuk DCC tahun sebelumnya karena online pastinya seru juga, tapi nggak seseru yang sekarang karena kan yang sekarang tuh offline. Tegang, kemudian juga stres, itu sudah pasti. Cuman ya tetap seru, nggak ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan. Semua bisa diselesaikan karena sudah bersama-sama. Kesan mempersiapkan DCC tahun ini tuh tentunya seneng sama bangga sih. Bangga sama teman-teman dari kepengurusan OSIS, bangga sama kinerja yang mungkin ada beberapa masalah tapi dapat cepat untuk diatasi. Kemudian dari pembina juga yang selalu support, itu merupakan kesan yang sangat luar biasa bagi saya. Dan juga ini adalah pengalaman pertama saya dalam melaksanakan kegiatan yang besar seperti ini. Pesan dari saya itu kebersamaan mungkin akan membuat kita bahagia. Jadi abadikan momen kebersamaan secara sebaik-baiknya. Kesannya itu seperti yang tadi dibilang offline tuh pastinya lebih seru. Ada yang lomba di lapangan, ada yang kita ngurusnya juga di aula. Jadi mungkin lebih lelah, lebih banyak kerjaannya, tapi itu tuh dibayarkan dengan keseruan dari orang-orang yang ikut berpartisipasi. Kesan selama mempersiapkan DCC tahun ini itu ada seru, panik, bangga, dan juga kayak tegang gitu, karena ini tuh kegiatan offline pertama yang dilakukan oleh kepengurusan OSIS. Bukan pertama banget sih, udah ada lagi sebelumnya, tapi ini tuh kan berkaitan dengan orang luar, di mana kita harus belajar berkomunikasi dengan para pembina, para peserta, seperti itu. Tahun berikutnya mungkin persiapan dia jauh lebih awal. Jadi kalau DCC-nya bulan bulan April gitu ya, berarti dari bulan Maret sudah ada persiapan gitu. Jadi jauh lebih panjang persiapannya, kemudian juga lebih gencar lagi sosialisasinya ke SMP, sehingga jauh lebih banyak pesertanya. Itu aja. Oke, untuk pesan dan harapan untuk kegiatan DCC yang berikutnya, mungkin dari adik-adik kepengurusan yang akan melanjutkan nanti, mungkin pesannya semoga bisa nanti menyiapkan DCC dengan lebih baik lagi, mengatur jadwal-jadwalnya ke SMP agar dipersiapkan dengan matang dan juga tidak terlalu mepet dan tidak berbenturan dengan mungkin hari libur dan lain sebagainya. Kemudian harapannya tentunya DCC tahun depan akan semakin ramai, semakin banyak partisipasi dari sekolah-sekolah atau SMP-SMP se-Kabupaten Badung, dan juga semoga semuanya dapat bekerja sama sehingga nanti DCC itu memang benar-benar merupakan wadah dari kreativitas dan juga mampu memberikan, memang itu adalah sebuah rangkaian dari hari ini. Pesan dan harapan dari saya itu semoga kita bisa melakukan yang terbaik dan lebih baik untuk DCC ke depan. Untuk harapannya itu DCC tahun berikutnya semoga lebih baik dari tahun ini, lebih seru lomba-lombanya, lebih banyak yang berpartisipasi, dan juga semoga waktunya itu kan persiapannya dapat yang lebih lama, karena sekarang yang lumayan singkat persiapannya, jadinya semoga semuanya bisa lebih matang lagi.
Pesan saya semoga di kegiatan DCC tahun depan kekompakan kita bisa lebih dijaga, dan saya juga berharap semoga kegiatan DCC tahun depan bisa lebih baik daripada tahun ini dan kita semua bisa menjalankan kegiatan DCC dengan hebat dan sama seperti tahun ini dan bahkan lebih hebat lagi. Harapan untuk kedepannya semoga kita lebih kompak lagi dan seru lagi, pokoknya tetap semangat tahun depan untuk DCC-nya. Nah, itu dia tadi video wawancara kita dengan panitia kegiatan Duisma Creative Competition. Semoga tayangan kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di tayangan It's Duisma selanjutnya. Bye!